Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai algoritma penjadwalan CPU yang dilakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Apriyadi Fautama MKom. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwinda Putri Nuria dengan NPM 19106311700073. Saya Dina Marwa Alfi Rahmi dengan NPM 191063111772. Nah, kemudian kita lanjut saja mengenai apa itu algoritma penjadwalan CPU. Jadi, algoritma ini merupakan kumpulan mekanisme pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang akan dilakukan sistem komputer. Nah, penjadwalan CPU ini menentukan proses-proses yang ada di dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Penjadwalan ini dilakukan agar waktu tunggu tiap proses pada antrian yang ada di main memory tidak terlalu lama untuk dikerjakan oleh CPU. Nah, apa aja sih algoritma penjadwalan yang terdapat pada CPU ini? Nah, yang pertama di sini ada FCFS atau First Come First Serve. Nah, jadi algoritma ini merupakan penjadwalan tak berprioritas. Proses-proses di algoritma ini diberi jatah waktu CPU berdasarkan waktu kedatangannya. Nah, pada saat proses itu sedang dijalankan, proses ini harus dijalankan dulu sampai selesai. Jadi proses yang tiba pertama ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Contohnya, misalkan di sini kita mempunyai di sini ada tabel. Kita mempunyai 5 proses, ada P1, P2 sampai P5. Kemudian di sini juga terdapat arrival time-nya atau waktu kedatangan, dan juga ada burst time atau waktu untuk tiap proses dilakukan eksekusi. Jadi di sini ada Gantt chart. Nah, jadi misalkan kita di sini di waktu kedatangan 0, di sini kita mempunyai P1 dengan arrival time 0, jadi P1 di sini datang. Kemudian selanjutnya, ketika P1 sedang dijalankan, pada waktu kedatangan kedua, kita ada kedatangan P2 dengan burst time itu 5. Selanjutnya, di waktu kedatangan ketiga juga datang ada proses P3. Kemudian di detik kelima ada P4 datang dengan burst time 6. Kemudian selanjutnya juga di detik ke-7, di saat P1 masih dijalankan, di detik ke-7 ada P7 lagi, dan ada P5 datang di arrival time yang ke-7 dengan burst time-nya itu 3. Nah, ini selama 0 sampai 7 ini masih P1 yang dijalankan karena pada P1 ini burst time-nya itu 8. Jadi waktu kedatangan ke-7 ini masih belum, proses P1 masih belum selesai dijalankan. Nah, kemudian ketika di waktu ke-8 P1 ini selesai, sudah habis dijalankan, maka di sini di baris pertama ini ada P2, kemudian selanjutnya ada P3, P4, dan P5. Nah, karena P2 ini datang terlebih dahulu, maka di sini yang akan diproses terlebih dahulu yaitu adalah P2. Di sini saya membedakan, jadi untuk kotak yang berwarna kuning ini merupakan proses mana yang akan dieksekusi, dan yang warna hijau ini adalah proses yang akan masuk ke dalam antrian. Nah, karena P3, P4, dan P5 baru datang setelah P2, maka mereka masuk ke belakang antrian atau ke ready queue-nya. Kemudian di sini P2 akan dijalankan sebanyak burst time-nya itu 5.
Maka di sini karena sudah terdapat di waktu ke-8, sedangkan P2 itu berstemnya ada 5, maka di sini 8 ditambah 5, jadi 13, dilakukan 5 proses. Nah, pada waktu ke-13 ini P2 sudah habis dijalankan, maka selanjutnya yang ada di antrian di bawah P2 yaitu P3, P4, dan P5 yang akan masuk selanjutnya. Nah, pada kondisi ini P3 akan diproses dan P4 dan P5 akan masuk ke dalam antrian. Kemudian selanjutnya P3 akan diproses sebanyak berstemnya itu yaitu 10, maka dari 13 akan jalan 10 kali sampai ke waktu ke-23. Kemudian selanjutnya yang akan dieksekusi yaitu ada P4 dan P5, karena P4 yang datang terlebih dahulu, maka P5 masih dalam proses antrian. Kemudian di sini P4 akan dijalankan sebanyak berstemnya itu yaitu 6, maka P4 akan selesai hingga waktu ke-29. Nah, di sini kemudian sisanya itu yang tersisa hanya P5, maka di sini P5 akan dieksekusi terakhir, yaitu sebanyak berstemnya itu 3, maka dari 29 proses ini akan selesai dieksekusi hingga pada waktu ke-32. Nah, untuk waktu tunggunya itu, jadi yang pertama untuk waktu tunggu P1, karena P1 itu datang di waktu ke-0 dan dia diproses hingga habis, maka untuk P1 tidak ada waktu tunggunya atau 0. Kemudian untuk P2, karena di sini P2 diproses pada waktu ke-8, tetapi P2 sudah datang di waktu kedua, maka di sini waktu tunggu untuk P2 yaitu 8 dikurang 2, yaitu 6. Selanjutnya untuk P3, karena di sini P3 diproses pada waktu ke-13, dan waktu kedatangan untuk P3 itu yaitu 3, maka waktu tunggu untuk P3 ini yaitu 13 dikurang 3, yaitu 10. Selanjutnya untuk P4, P4 itu habis diproses pada waktu ke-23, namun P4 ini sudah datang di waktu ke-5, maka waktu tunggu untuk P4 yaitu 23 dikurangi 5, yaitu 18, dan untuk P5 dia diproses pada waktu ke-29 dan waktu kedatangan untuk P5 itu yaitu 7, maka 29 dikurangi 7 yaitu sebesar 22. Nah, jadi jumlah waktu tunggunya itu untuk setiap proses ini ada 56. Kemudian untuk menghitung average waiting time atau AWT-nya itu yaitu jumlah waktu tunggunya ini dibagi 5. 5 di sini karena kita mempunyai 5 proses yaitu P1 sampai P5, maka ini dibagi 5, yaitu kita dapatkan AWT-nya itu rata-rata waktu tunggunya itu sebesar 11,2 satuan waktu. Nah, selanjutnya ada algoritma yang kedua yaitu ada SJF atau Short Job First Non-Primitive. Nah, pada algoritma ini dikatakan jika proses yang baru datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang memiliki burst time yang kecil dan pendek akan dieksekusi lebih dulu. Nah, contohnya misalnya jadi di sini kita memiliki arrival time-nya itu untuk yang arrival time 0, di sini ada P1, maka di sini P1 datang burst time-nya itu sebanyak 8. Kemudian selanjutnya pada detik kedua ada P2 datang dengan burst time-nya itu 5. Selanjutnya pada waktu ketiga ada P3 sebanyak 10. Kemudian di waktu kelima ada P4 sebanyak 6. Dan pada waktu ketujuh ada P5 datang sebanyak 3. Nah, kemudian di sini
proses yang dijalankan itu masih P1, selama ini dijalankan sebanyak 8 kali, maka pada waktu ke-8 P1 selesai dikerjakan. Nah, di sini berarti terdapat P2, P3, P4, P5 di dalam antrian. Nah, kemudian di waktu ini kan kita memiliki banyak proses yang menunggu. Kemudian di sini itu yang akan dilakukan, yang akan dijalankan yaitu proses yang memiliki bersaing dengan waktu lebih kecil. Nah, di sini kan ada 5, 10, 6, dan 3. Karena P5 memiliki waktu bersaing yang lebih kecil, yaitu sebanyak 3 kali, maka di sini proses yang akan dijalankan yaitu P5. Sebanyak 3 kali, berarti 3 kali dari 8 yaitu hingga waktu ke-11, maka P5 habis dijalankan. Selanjutnya di sini kita memiliki sisa prosesnya itu P2, P3, dan P4. Nah, di sini waktu burst time yang terkecil yaitu ada pada P2, maka P2 yang akan diproses sebanyak 5 kali, yaitu hingga waktu ke-16. Selanjutnya di sini yang tersisa yaitu P3 dan P4. Nah, karena di sini P4 memiliki burst time yang lebih kecil yaitu sebanyak 6, maka P4 yang akan diproses sebanyak 6 kali hingga waktu ke-22. Dan tersisa proses P3 yaitu sebanyak 10 kali. Maka selanjutnya akan dijalankan proses P3 sebanyak 10 kali hingga waktu ke-32. Jadi proses ini selesai di waktu ke-32. Nah, untuk waktu tunggunya, jadi yang pertama untuk waktu tunggu P1, karena P1 ini saat data langsung diproses, maka waktu tunggu untuk P1 yaitu 0. Kemudian untuk P2 di sini diproses di waktu yang ke-11, dan P2 ini datang pada waktu kedua, maka waktu tunggu untuk P2 yaitu 11 dikurangi 2, yaitu 9. Kemudian untuk P3 ini diproses pada waktu ke-22 dan dia datang di waktu ketiga, maka waktu tunggu untuk P3 yaitu 22 dikurangi 3, yaitu 19. Selanjutnya waktu tunggu P4 di sini itu diproses di waktu ke-16 dan dia datang di waktu yang kelima, maka 16 dikurangi 5 yaitu 11. Dan waktu tunggu untuk P5 di sini P5 diproses pada waktu ke-8 dan datang pada waktu ke-7, maka 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Kemudian untuk total waiting time-nya yaitu jumlah dari keseluruhan prosesnya sebesar 40, dan untuk waktu rata-ratanya atau average waiting time-nya yaitu 40 dibagi 5, yaitu didapatkan hasil sebanyak 8 satuan waktu. Kemudian algoritma yang selanjutnya yaitu ada SJF atau Short Job First yang primitive. Kalau sebelumnya ya kita bahas yang non primitive, di sini kita bahas primitive-nya. Nah, SJF primitive atau disebut SRTF Short Remaining Time First, yaitu di sini dikatakan jika pada saat proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang dengan burst time yang lebih kecil, maka proses baru yang lebih kecil dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses sebelumnya dikembalikan ke ready queue. Nah, contohnya di sini saat waktu kedatangan 0, di sini ada P1 datang sebanyak 8 burst time. Kemudian di saat P1 sedang berjalan, ada di waktu kedua ada P2 datang sebanyak 5. Nah, di sini karena burst time P2 lebih kecil daripada P1, maka di sini yang akan diproses yaitu P2 karena memiliki burst time yang lebih kecil. Nah, di sini P1 akan dikembalikan ke dalam antrian, namun karena di sini P1 sudah berjalan sebanyak 2 kali, maka sisa burst time yang dimiliki P1 yaitu sebesar 6. Kemudian
P2 diproses, namun pada waktu kedatangan ketiga ada P3 datang dengan berstang sebanyak 10, maka di sini terdapat P2 dan P1. Nah, di sini P2 sudah berjalan sebanyak 1 kali, maka P2 di sini sisa berstangnya itu 4. Dan di sini karena P2 masih memiliki berstang yang lebih kecil daripada yang lainnya, maka P2 di sini yang akan diproses kembali. Kemudian selagi P2 sedang diproses, pada waktu kelima terdapat P4 datang dengan berstangnya yaitu 6. Kemudian di sini tersisa P3 sebanyak 10, kemudian P2 sebesar 2 karena di sini P2 sudah berjalan sebanyak 2 kali, maka di sini berstang P2 sisa 2, dan kemudian di antrian selanjutnya yaitu ada P1 sebanyak 6. Nah, di sini berstang yang lebih kecil masih dimiliki oleh P2, maka P2 akan diproses kembali sebanyak 2 kali. Nah, kemudian P2 sudah habis diproses, namun di waktu ke-7 ada P5 datang sebanyak 3. Kemudian di sini kita memiliki P4, P3, dan P1. Nah, pada proses ini berstang yang paling kecil itu dimiliki oleh P5 sebanyak 3, maka P5 akan diproses terlebih dahulu sebanyak 3 kali, yaitu dari waktu ke-7 maka akan selesai di waktu ke-10. Kemudian yang tersisa yaitu ada P4, P3, dan P1. Nah, di sini berstang yang paling kecil itu dimiliki oleh P4 sebanyak 6 dan P1 sebanyak 6. Namun karena P1 datang lebih awal dibanding P4, maka di sini yang dipilih untuk diproses terlebih dahulu yaitu P1 sebanyak 6 kali, maka dari waktu ke-10 akan selesai di waktu ke-16. Kemudian yang tersisa di sini ada P4 dan P3. Nah, di sini berstang yang lebih kecil yaitu dimiliki oleh P4 sebanyak 6, maka P4 akan diproses sebanyak 6 kali, dari 16 menjadi 22. Kemudian sisanya itu ada proses P3 sebanyak 10 yang akan diproses, maka dari 22 diproses sebanyak berstangnya itu 10, maka akan dieksekusi hingga waktu ke-32. Kemudian untuk waktu tunggunya, di sini P1 dia dieksekusi di waktu ke-10, namun P1 datang di waktu kedatangan 0, tetapi P1 sempat diproses sebanyak 2 kali di sini, maka waktu tunggu untuk P1 yaitu 10 dikurangi 2, yaitu sebanyak 8. Kemudian untuk P2 di sini itu habis diproses di waktu kelima. Namun karena P2 ini begitu datang di waktu kedua, dia lanjut diproses terus hingga habis, maka untuk P2 ini tidak ada waktu tunggunya. Jadi waktu tunggunya itu 0. Kemudian untuk waktu tunggu P3 diproses pada waktu ke-22. Namun P3 di sini datang di waktu yang ketiga, maka 22 dikurangi 3 yaitu 19. Kemudian waktu tunggu P4 di sini diproses pada waktu ke-16. Dan P4 ini dia datang di waktu yang kelima, maka waktu tunggunya itu 16 dikurangi 5 yaitu 11. Dan untuk P5 ini datang di waktu ke-7 dan dia langsung diproses habis di waktu ke-7, maka untuk P5 tidak ada waktu tunggunya. Nah, kemudian untuk jumlah waktu tunggunya pada tiap-tiap proses yaitu sebesar 38. Nah, untuk rata-rata waktu tunggunya itu yaitu di sini jumlah waktu tunggunya 38, maka kita bagi 5 dan kita akan mendapatkan rata-rata waktu tunggunya yaitu sebesar 7,6 satuan waktu. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk algoritma selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dina Marwa. Nah, selanjutnya ada priority scheduling non-preemptive.
Di sini untuk priority scheduling non-preemptive itu tiap prosesnya pasti memiliki prioritas. Untuk proses dengan prioritas yang lebih tinggi maka akan dieksekusi lebih dulu. Nah, apabila prioritasnya sama, kita akan menentukannya dengan cara FCFS, yaitu proses yang bakal datang duluan bakalan diproses duluan. Nah, kita langsung saja ke studi kasusnya. Di sini kita akan menggambarkan Gantt chart dan menentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT menggunakan algoritma priority scheduling non-preemptive. Di sini terdapat 5 proses dengan masing-masing memiliki arrival time dan burst time, dan ada juga prioritasnya. Di sini prioritasnya itu memiliki nilai 2 dan 1. Untuk prioritas yang paling tinggi itu bernilai 1 karena ditentukan seperti urutan peringkat. Nah, kita coba untuk proses yang pertama yaitu P1 datang di waktu kedatangannya itu 0 dengan burst time-nya itu 8 dan prioritasnya itu 2. Kemudian P1 dijalankan, selanjutnya ke P2. P2 ini untuk waktu kedatangannya itu 2 dengan burst time-nya itu 5 dan prioritasnya itu 1. Selanjutnya kita bandingkan antara P1 dengan P2 ini mana yang paling tinggi prioritasnya, maka itu yang akan dieksekusi. Karena P2 memiliki nilai 1, maka P2 akan dieksekusi dan P1 masuk ke dalam antrian. Di sini kita membedakan warna kuning itu sebagai proses yang dijalankan, sedangkan warna hijau itu sebagai proses yang masuk ke dalam antrian. Nah, maka P2-nya itu dijalankan. Selanjutnya untuk arrival time 3, P3 masuk dengan burst time-nya itu 10 dan prioritasnya itu 2. Nah, di sini kita lanjut juga P2. P2-nya ini karena P2 ini sebagai prioritas, maka P2 tetap dijalankan, P3-nya ini sebagai antrian. Nah, karena P2 ini burst time-nya itu sudah berjalan sebanyak 1 kali untuk yang ada di waktu yang ketiga ini, maka 5 dikurang 1, jadi burst time-nya itu 4. Untuk P1 juga masih dalam antrian. Selanjutnya di waktu kedatangan 5, P4 datang dengan burst time-nya itu 6 dan prioritasnya itu 1. P3 kita masukkan ke dalam antrian, P2 juga dimasukkan ke dalam proses yang akan dijalankan karena di sini P4 dan P2 ini sama-sama prioritas yang paling tinggi karena memiliki nilai 1, akan tetapi jika prioritasnya sama itu kita akan mengambil yang lebih dulu datang yaitu P2, maka P2 yang akan dijalankan. Nah, untuk waktu kedatangan yang ketujuh ini P5 datang dengan burst time-nya itu 3 dan prioritasnya itu 1. Di sini P2-nya itu habis karena dia berjalan sebanyak 2 kali. Jadi P2 hilang, kemudian atau selesai dijalankan. Kemudian untuk selanjutnya P5 dan P4 dan P3 dan P1 ini kita tentukan prioritas yang paling tingginya. Di sini prioritas yang paling tinggi itu ada P5 dan P4. Untuk menentukannya itu tentu yang paling datang duluan. Jadi P4 menjadi proses yang akan dieksekusi, sedangkan yang lainnya masuk ke dalam antrian. Selanjutnya untuk menghabiskan burst time-nya itu di sini burst time P4 6, maka untuk proses selanjutnya ada di waktu yang ke-13. Nah, di sini jadi P4-nya itu habis. Selanjutnya untuk prioritas yang paling tinggi kita pilih P5. Yang lainnya masuk ke dalam antrian. Nah, selanjutnya untuk P5 ini burst time-nya itu 3. Jadi kita perlu berjalan sebanyak 3 kali, maka berada di waktu yang ke-16. Jadi P5-nya ini habis, kemudian tinggal P3 dan P1. Nah, untuk menentukan prioritas selanjutnya itu karena sama-sama prioritasnya 2, jadi kita tentukan berdasarkan yang paling duluan datang. Di sini yang paling duluan datang itu P1, maka
P1 menjadi proses yang akan dieksekusi atau dijalankan, sedangkan P3-nya ini masih masuk ke dalam antrian. Nah, selanjutnya untuk menghabiskan burst time dari P1 ini perlu berjalan sebanyak 6 kali, yaitu ada di waktu ke-22. Jadi tinggal P3, sisanya tinggal proses P3. Kemudian untuk menyelesaikannya itu P3 perlu berjalan sebanyak 10 kali, yaitu berakhir di proses waktu yang ke-32. Nah, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu. Di sini untuk P1 dia berhenti atau habis di waktu yang ke-16 dengan prosesnya itu dijalankan sebanyak 2 kali, jadi 16 dikurang 2 yaitu 14. Selanjutnya P2 ini sebenarnya dia habis di waktu yang ke-5, tapi karena mulai dari waktu 2, 3, dan 4 ini dia berjalan tanpa henti, maka dia tidak memiliki waktu tunggu. Jadi P2 ini waktu tunggunya 0. Nah, untuk P3 ini dia berhenti atau habis di waktu yang ke-22 dengan waktu kedatangannya itu ada di waktu 3. Jadi 22 dikurang 3 yaitu 19. Nah, selanjutnya untuk P4 ini dia juga habis di waktu yang ke-7 dengan waktu kedatangannya itu berada di atau arrival time itu berada di 5. Jadi 7 dikurang 5 yaitu 2. Nah, yang terakhir ada P5 ini waktu kedatangan atau waktu habisnya, waktu habisnya itu ada di waktu yang ke-13 dengan waktu kedatangannya itu berada di arrival time 7. Jadi 13 dikurang 7 yaitu 6. Maka untuk menghitung waktu tunggu dari keseluruhan prosesnya itu kita jumlahkan dari P1 sampai P5 menghasilkan 41. Kemudian untuk menghitung average waiting time atau rata-rata waktu tunggunya itu kita bagi waktu tunggu dengan proses jumlah prosesnya itu. Jadi 41 dibagi, karena di sini ada 5 proses, jadi dibagi 5, yaitu 41 dibagi 5 menghasilkan 8,2 dengan satuannya waktu. Nah, selanjutnya ada priority scheduling primitive. Di sini untuk priority scheduling primitive itu tiap prosesnya pasti mempunyai prioritas. Nah, untuk proses dengan prioritas lebih tinggi akan dilakukan eksekusi lebih dulu. Nah, apabila prioritasnya itu sama, maka kita perlu menentukannya dari burst time yang paling kecil. Nah, kita langsung saja coba ke studi kasusnya. Di sini kita akan menggambarkan Gantt chart dan menentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT menggunakan algoritma prioritas scheduling primitive. Di sini untuk soalnya itu sama dengan soal yang sebelumnya, memiliki 5 proses dengan arrival time dan burst time dan juga prioritasnya itu sama. Kita langsung saja untuk waktu kedatangan 0, P1 masuk dengan burst time-nya itu 8 dan prioritasnya itu 0. Maka yang akan dijalankan atau dieksekusi tentu saja dimulai dengan P1. Nah, selanjutnya untuk waktu kedatangan 2, P2 datang dengan burst time-nya itu 5 dan prioritasnya itu 1. Nah, selanjutnya kita menentukan antara P1 dan P2 ini mana yang akan dieksekusi. Karena P2 ini merupakan prioritas yang paling tinggi, jadi P2 yang akan dieksekusi atau dijalankan, sedangkan P1 menunggu masuk dalam antrian. Nah, selanjutnya pada arrival time ketiga ini P3 masuk dengan burst time-nya itu 10 dan prioritasnya itu 2. Kita coba bandingkan antara P3 dengan P2. Tentu saja yang masih menjadi prioritas yang paling tinggi adalah P2 karena bernilai 1. Nah, di sini P2-nya itu kenapa burst time-nya berkurang? Karena sudah berjalan sebanyak 1 kali dari 2 ke 3, jadi 5 dikurang 1 hasilnya 4. Nah, untuk P3 dan P1 ini masuk ke dalam antrian. Maka yang akan dieksekusi atau dijalankan adalah P2. Nah, selanjutnya di waktu kedatangan 5, P4 datang
dengan burst time-nya itu 6 dan prioritasnya itu 1. Di sini kita masukkan P3, P2, dan P1-nya itu, kemudian kita coba bandingkan antara P4 dengan P2, mana yang lebih berprioritas paling tinggi. Karena sama-sama memiliki nilai 1, maka kita coba bandingkan dengan burst time yang paling kecil. Untuk burst time yang paling kecil itu berada di P2, karena di sini P2 juga perlu dikurangin karena sudah berjalan sebanyak 2 kali, yaitu 4 dikurang 2, yaitu 2, maka P2-nya ini burst time-nya berjumlah 2 dengan prioritasnya 1 sebagai proses yang akan dieksekusi. Sedangkan P4, P3, P1 masuk ke dalam antrian. Nah, selanjutnya untuk arrival time ke-7 ada P5 dengan burst time-nya itu 3 dan prioritasnya itu 1. Di sini P2-nya itu akan berhenti karena habis burst time-nya itu tinggal 2. Jika dikurang dengan 2, maka P2 habis. Maka P2 berhenti sampai di sini. Selanjutnya P5 ada P4, P3, dan P1. Di sini kita tentukan prioritas yang paling tingginya, tentu saja yang bernilai 1, jadi antara P5 dan P4. Kemudian kita tentukan berdasarkan burst time yang paling kecil. Untuk burst time yang paling kecil ini tentu ada di P5. Jadi P5 yang akan dijalankan, sedangkan P4, P3, dan P1-nya itu menunggu dalam antrian. Nah, selanjutnya untuk menghabiskan P5, maka dibutuhkan waktu 3, jadi 7 ditambah 3, yaitu berada di waktu yang ke-10. Maka P5 berhenti dijalankan, kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya, ada P4, P3, dan P1. Nah, kita coba cari prioritas yang paling tinggi, tentu saja yang P4. Kemudian yang P3 dan P1-nya itu masuk ke dalam antrian. Selanjutnya, nah P4 ini untuk memberhentikan prosesnya, karena sudah habis burst time-nya, jadi berada di waktu yang ke-16. 10 tambah 6 yaitu 16. Maka P4 habis, kemudian P3 dan P1 masuk. Nah, di sini P3 dan P1 itu memiliki prioritas yang sama, tapi kita lihat burst time-nya itu yang paling kecil. Yang paling kecil itu P1, yaitu 6. Nah, selanjutnya maka yang akan diproses atau dieksekusi itu yaitu P1, sedangkan P3 masih dalam antrian. Kemudian kita ke proses selanjutnya. Di sini 16 kita tambahkan dengan burst time P1 yaitu 6, maka di waktu yang ke-22 P1 habis, maka P3 datang. Di sini P3 ada sebagai proses akhir yang akan dijalankan. Kemudian untuk menyelesaikannya itu perlu ditambahkan dengan 10. Untuk waktunya itu 22 ditambah dengan 10, maka proses akan berhenti atau selesai di waktu yang ke-32. Nah, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu lebih dulu. Di sini untuk P1 ini waktu yang berhentinya itu atau habisnya itu di waktu yang ke-16, kemudian dikurang dengan prosesnya itu sebanyak 2 kali, yaitu 16 dikurang 2 sama dengan 14. Nah, untuk P2 ini berada di waktu pemberhentian yang ke-5, namun dia dari waktu yang ke-2 sampai ke-5 ini dia berjalan secara terus-menerus, tidak ada waktu tunggunya, maka P2-nya ini memiliki nilai 0. Kemudian untuk P3 dia berada di waktu pemberhentian atau waktu habisnya itu di 22, dikurang dengan waktu awalnya itu P3 ada di arrival time, waktu kedatangan di 3. Jadi 22 dikurang 3 yaitu 19. Kemudian P4, nah P4 ini berhenti di waktu yang ke-10,
dengan waktu kedatangannya itu di waktu yang ke-5, maka 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kemudian untuk P5 dia berhenti di yang ke-7. Nah, dia juga tidak diproses sama sekali, jadi dia memiliki waktu tunggu dengan nilai 0. Kemudian kita jumlahkan dari P1 sampai P5 ini menghasilkan 38. Selanjutnya kita akan menghitung average waiting time. Untuk AWT-nya ini jumlah dari P1 sampai P5 dibagi dengan banyaknya proses yang ada. Jadi 38 dibagi 5 sama dengan 7,6 satuannya waktu. Nah, selanjutnya algoritma round robin non-preemptive. Di sini round robin non-preemptive itu tiap proses memiliki alokasi waktu CPU dalam time quantum. Nah, setelah time quantumnya lewat, maka proses bakalan ditunda dan dimasukkan ke belakang ready queue. Untuk prosesnya itu dilakukan apabila mempunyai arrival time yang sama. Di sini kita langsung saja ke contoh kasusnya. Terdapat soal seperti berikut pada tabel dengan prosesnya itu dari P1 sampai P5 dan arrival time-nya itu karena menggunakan algoritma round robin non-preemptive, maka arrival time-nya itu 0 dengan burst time-nya itu yang berbeda-beda. Di sini juga kita tentukan dengan time quantum-nya itu bernilai 5. Maka di waktu ke-0 P1 sampai P5 datang. Kemudian untuk menentukan proses yang akan dijalankan, kita ambil yang paling awal duluan. Kita ambil yang P1 dijalankan, kemudian kita tambahkan time quantumnya dengan 5, karena sebelumnya sudah ditentukan time quantumnya itu 5, jadi di waktu yang kelima ini kita taruh atau datangkan P2, P3, P4, P5, P1-nya kita taruh di paling bawah. Pokoknya proses yang bakal habis dijalankan itu taruh di yang paling terakhir. Nah, di sini burst time-nya itu berkurang karena 8 dikurang waktu yang dijalankan 5, jadi tinggal sisa 3. Kemudian yang akan dijalankan itu P2. Nah, selanjutnya time quantum-nya kita tambahkan lagi dengan 5, yaitu di waktu yang ke-10. Di waktu yang ke-10 ini kita masukkan P3, P4, P5, dan juga P1. Kenapa P2 habis? Karena di sini P2 memiliki burst time 5, apabila ditambahkan dikurang dengan 5, maka P2 berhenti dijalankan. Nah, selanjutnya yang akan dijalankan adalah P3. Di sini P3 dijalankan, kemudian kita tambahkan time quantumnya 5, jadi 15. Di waktu yang ke-15 ini P4 yang duluan, kemudian P5, dan P1. P3 juga ditaruh di yang paling akhir. Di sini P3 memiliki burst time 10, namun dikurang dengan time quantum 5, yaitu menghasilkan P3-nya burst time pada P3 itu 5. Selanjutnya yang dijalankan adalah P4. Kemudian kita tambahkan time quantumnya 5. Di sini memiliki waktu 20, kemudian P5, P1, P3, dan juga P4. P4 juga burst time-nya dikurang dengan 5, maka mempunyai burst time 1. Selanjutnya yang akan dijalankan adalah P5, yang P1, P3 masuk ke dalam antrian. Kemudian untuk P5 ini kita tambahkan waktunya karena burst time-nya 3 untuk menghabiskan, jadi di waktu yang ke-23 P5 habis, kemudian P1 masuk, P3 masuk, dan P4. Selanjutnya untuk P1 ini sebagai proses yang akan dijalankan atau dieksekusi, sedangkan P3 dan P4-nya ini masuk ke dalam antrian. Kemudian kita habiskan proses P1 ini dengan menambahkan waktu 3, yaitu 23 ditambah 3, yaitu menghasilkan waktu di waktu yang ke-26. Maka
sisa P3 dan P4. Nah, untuk P3 dan ini sebagai proses yang akan dijalankan, sedangkan P4 ini masih masuk ke dalam antrian. Selanjutnya untuk menghabiskannya, kita tambahkan lagi waktunya menjadi 31, maka P3 habis, dijalankan, berhenti, kemudian sisa P4. Nah, P4 ini sebagai proses paling akhir yang dijalankan. Kemudian untuk menyelesaikannya, kita tambahkan waktunya sesuai dengan burst time P4, yaitu 1, maka 32 merupakan waktu yang paling akhir untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian kita akan menghitung rata-rata dari waktu tunggunya. Sebelumnya kita hitung terlebih dulu waktu tunggu dari masing-masing prosesnya. Di sini untuk P1 dia berhenti dijalankan di waktu yang ke-23, dikurangi dengan dijalankannya sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali, jadi 23 dikurang 5 sama dengan 18. Untuk P2 berhenti di waktu yang kelima, kemudian dia dijalankan juga, dia tidak pernah dijalankan atau hanya dijalankan di waktu yang kelima aja, jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Kemudian untuk P3 dia berhenti di waktu yang ke-26 dengan dijalankannya proses sebanyak 5 kali, maka 26 dikurang 5 yaitu 21. Kemudian untuk P4 dia berhenti di paling ujung yaitu di waktu yang ke-31 dengan prosesnya itu sebanyak 5 kali, maka 31 dikurang 5 sama dengan 26. Selanjutnya untuk P5 ini dia berhenti di waktu yang ke-20 dengan prosesnya itu hanya berada di waktu yang ke-20, maka 20 dikurang 0 sama dengan 20. Selanjutnya kita hitung waktu tunggunya. Untuk menghitung waktu tunggu, jumlahkan semuanya dari P1 sampai P5 menghasilkan 90. Kemudian kita akan menghitung rata-rata dari waktu tunggunya atau average waiting time. Nah, di sini untuk rumus AWT-nya itu jumlah dari semua waktu tunggu dibagi dengan banyaknya proses. Di sini 90 dibagi 5, maka diperoleh 18 satuannya waktu. Nah, untuk algoritma yang terakhir ini ada round robin primitif. Di sini untuk round robin primitif itu tiap prosesnya mempunyai alokasi waktu CPU dalam time quantum. Nah, setelah time quantumnya lewat, maka prosesnya itu akan ditunda dan dimasukkan ke belakang ready queue. Untuk prosesnya itu dilakukan jika memiliki arrival time yang berbeda. Kita lanjut ke contoh kasusnya. Di sini untuk soalnya itu sama seperti contoh kasus sebelumnya. Yang membedakan adalah memiliki arrival time yang berbeda. Di sini dimulai dengan P1 dengan arrival time-nya itu 0. Kemudian sebelum time quantum yang kelima ini terdapat arrival time 2 dengan proses yang kedua yaitu P2 dan burst time-nya itu 5. Selanjutnya arrival time yang ketiga memiliki proses P3 dengan burst time-nya itu 10. Kemudian di sini P1 yang akan dijalankan. Selanjutnya untuk time quantum yang kelima ini yang dijalankan adalah P2. Kemudian diikuti dengan P3 sebagai masuk yang ke dalam antrian dan P4. P4-nya ini juga dari arrival time yang kelima, ada P4 dengan burst time-nya itu 6. Nah, kemudian P1 masuk ke dalam time yang kelima. Di sini dikurangi karena burst time-nya ini sudah berjalan, P1 ini sudah berjalan sebanyak 5 kali, maka burst time-nya itu dikurang 5, jadi P1 tinggal 3. Selanjutnya P2 dijalankan, kemudian di arrival time yang ke-7 ini terdapat proses yang kelima yaitu P5 dengan burst time-nya itu 3. Kemudian kita tambahkan time quantum-nya itu sebanyak 5, jadi ada di waktu yang ke-10 ini P3 kita jadikan sebagai proses yang akan dijalankan, kemudian diikuti dengan P4 dan juga P1 sebagai masuk ke dalam antrian. Tambahkan juga P5, kemudian P3 kita jalankan. Selanjutnya kita masukkan lagi time quantum 5. Jadi di sini P4 sebagai proses yang dijalankan atau dieksekusi, kita tambahkan P1, P5 dan juga P3.
P3-nya ini burst time-nya kita kurangin 5 karena sudah berjalan sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya kita tambahkan time quantum-nya itu 5, jadi di waktu yang ke-20, P1 yang akan dijalankan, kemudian diikuti dengan P5, P3, dan juga P4. P4-nya ini berkurang burst time-nya karena sudah berjalan sebanyak 5 kali, jadi sisa burst time-nya itu 1. Kemudian P1 yang akan dijalankan, selanjutnya untuk menghabiskan proses dari P1 ini, kita tambahkan time quantum-nya itu 3, kita tambahkan waktunya itu 3, jadi 23, maka P1 habis berhenti berjalan, maka selanjutnya yang akan diproses adalah P5, kemudian diikuti dengan P3 dan P4. Maka P5 yang akan diproses, P3 dan P4 masuk ke dalam antrian. Nah, selanjutnya untuk menghabiskan proses dari P5 ini dibutuhkan waktu 3, jadi 26. Jadi P5-nya ini habis, prosesnya berhenti dijalankan, kemudian sisa P3 dan P4. Kemudian yang akan diproses adalah P3, sedangkan P4 juga masih masuk ke dalam antrian. Nah, selanjutnya untuk menghabiskannya juga perlu ditambahkan waktu sebanyak burst time-nya P3 yaitu 5, jadi 31, maka menyisakan P4 dengan burst time-nya itu 1. P4 ini sebagai proses yang paling akhir. Untuk menyelesaikan prosesnya itu dibutuhkan penambahan waktu 1 agar P4-nya itu berhenti dijalankan, maka berada di waktu yang ke-32. Selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggunya. Di sini P1 dia berhenti dijalankan di waktu yang ke-20 dengan prosesnya itu sebanyak 5 kali dijalankan, maka 20 dikurang 5 yaitu 15. Kemudian P2 dia berhenti dijalankan di waktu yang ke-5 dengan proses yang dijalankannya itu sebanyak 2 kali, maka 5 dikurang 2 menghasilkan 3. Selanjutnya P3 dia berhenti dijalankan di waktu yang ke-26 dengan prosesnya itu dijalankan sebanyak 8 kali, maka 26 dikurang 8 menghasilkan 18. Selanjutnya P4 dia berhenti dijalankan di waktu yang terakhir yaitu 31, maka selanjutnya dikurang dengan proses berjalannya dia sebanyak 10 kali, yaitu 31 dikurang 10 menghasilkan 21. Dan yang terakhir untuk P5, dia berhenti dijalankan pada waktu yang ke-23 dengan prosesnya itu sebanyak 7 kali, maka 23 dikurang 7 menghasilkan 16. Nah, selanjutnya untuk menentukan waktu tunggunya itu kita jumlahkan antara P1 sampai dengan P5 menghasilkan 73. Kemudian untuk menghitung average waiting time atau rata-rata dari waktu tunggunya itu dirumuskan dengan waktu tunggu dibagi dengan banyaknya proses. Di sini ada P1, P2, P3, P4, dan P5, ada 5 proses. Jadi 73 dibagi 5 sama dengan 14,6 satuan waktu. Nah, sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.